kenapa kita sebagai seorang muslimah harus memaafkan ya. Ada akhlak dalam Islam itu fa'fu anhum ya, harus memaafkan orang lain ketika kita dizalimi atau diberikan sesuatu yang tidak mengenakan ya. Nah, di sini diantaranya ada 20 sebab kenapa kita harus memaafkan, karena dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa sifat memaafkan itu adalah sifat yang agung ya, dan bahwa ini adalah salah satu ciri penghuni surga ketika seseorang memiliki karakter ya, mudah memaafkan kepada orang lain. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anin nas, dan nah ya yang digaris bawahi, yang di highlight dalam kesempatan kali ini yaitu wal 'afina 'anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi bahwa memaafkan kesalahan orang lain ya, dalam surah Ali Imran ayat 134, ini ciri-ciri ya penghuni surga itu, diantaranya adalah memiliki karakter memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di ayat sebelumnya ya Allah menyampaikan tentang surga. Kalau ini ayat 134, kalau 133-nya wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mencari ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu tadi ya, diantaranya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa itu orang yang memaafkan orang lain. Karena itu ya, jangan kita menyepelekan sifat memaafkan ini. Nah, di sini diantaranya banyak dalil-dalil ya bagaimana mulianya akhlak ya, akhlak Rasulullah. Nah, diantaranya di sini bahwa akhlak yang mulia pernah kita bahas, yang paling dekat atau yang paling aku cintai dan duduknya paling dekat nanti ya di hari kiamat adalah yang ahasinakum akhlakon, yang paling bagus akhlaknya. Nah, oleh karena itu memang masalah akhlak ya pasti dibahas terus, karena akhlak ini adalah banyak keistimewaan yang sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita itu ya banyak juga memaafkan di sini ya, akhlak yang mulia, bahwa menurut Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa melakukan hal ini atau memaafkan kecuali para nabi dan as-siddiqin. Karena begitu sulitnya ya memaafkan orang lain. Bayangkan misalnya ketika kita dizolimi gitu ya, disakiti, kan biasanya secara naluri manusia itu pengennya seperti apa, balas dendam atau yang lainnya ya. Tetapi dalam Islam kita diarahkan, kita dibimbing bahwa wa ang ta'fu aqrabu littaqwa, bahwa memaafkan itu lebih dekat kepada takwa gitu ya. Di surah An-Nur, wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, hendaklah berlapang dada. Jadi kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang wal ya'fu wal yasfahu ya, mudah memaafkan orang lain, kemudian wal yasfahu, berlapang dada,
Ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum wallahu ghafurur rahim. Allah juga kan Maha Pengampun gitu. Nah, di sini langsung saja ya, bahwa contoh Rasulullah, sifat pemaaf yang ada dalam diri Rasulullah ya. Di antaranya di sini ada kisah orang Arab Badawi ya, orang Arab Badawi yang ingin meminta harta ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia menarik selendang Rasul dengan keras ya, sehingga berbekas di leher Rasulullah gitu ya. Nah, kalau kita digituin gimana ya. Nah, ini Rasulullah kisahnya bahwa bagaimana pemaafnya Rasulullah. Ada seorang Arab Badawi ya, memang Arab Badawi itu namanya juga Baduy ya. Jadi mereka itu secara akhlak itu baru masuk Islam saja gitu ya, secara akhlak itu belum terbimbing dengan baik, sehingga banyak sekali ya contoh-contoh orang Arab Badawi. Tiba-tiba ada sahabat yang lagi ngumpul, mereka kencing di sudut masjid gitu ya. Itulah banyak dicontohkan ya. Dalam kesempatan kali ini kisah Arab Badawi yang mereka ingin meminta harta ya kepada Rasulullah SAW dengan cara yang buruk ya. Dia menarik selendang Rasul dengan keras gitu ya, sehingga berbekas di leher Rasulullah. Udah meminta udah kasar gitu sampai menyakiti Rasul. Kemudian orang Arab Badawi tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, pokoknya sangat nggak sopan ya. Ya Muhammad, a'tini, berikan padaku min malillah, dari harta yang diberikan oleh Allah kepadamu, min malillah allazi indak. Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Nah, udah mau ditarik ya selendangnya sambil bicaranya nggak sopan. Hai Muhammad, bukan Rasulullah lagi ya. Hai Muhammad, berikan sama saya gitu ya, harta yang diberikan Allah kepadamu. Kemudian Rasulullah menoleh seperti biasa. Faltafata ilai, Rasulullah menoleh ya. Fadhahika, kemudian diiringi senyum ya, sambil senyum. Summa amaro, kemudian menyuruh salah seorang di antara sahabat ya, lahu untuknya, bi'ata'in, untuk memberikan suatu hadiah. Nah, jadi sebegitunya ya akhlak Rasulullah. Udah mau dipinta kemudian nggak sopan, kemudian perkataannya juga seperti itu ya, nggak baik-baik. Nah, jadi orang Badawi ini tadi ya meminta secara kasar kepada Nabi, bahkan dengan memanggilnya itu bukan Rasulullah lagi, hai Muhammad, secara langsung ya. Padahal para sahabat tidak ada yang berani gitu ya memanggil beliau dengan nama secara langsung. Bahkan Allah sendiri gitu ya, Allah Ta'ala memanggil beliau senantiasa dengan sebutan Rasulullah atau Nabiullah gitu ya. Allah saja ya yang menciptanya gitu ya, tidak berani gitu menyebut, saking menghormati ya kedudukan Rasulullah adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling Allah sayang gitu ya. Para sahabat nggak ada yang berani bilang wahai Muhammad gitu ya, Allah sendiri ya. Tetapi subhanallah ya, Rasulullah langsung tersenyum gitu ya, diperlakukan seperti itu nggak ada marah-marahnya ya, tersenyum, kemudian ngasih hadiah gitu ya. Ini adalah sikap yang menakjubkan, bagaimana Rasulullah tidak bermuka masam atau cemberut, tetapi langsung memaafkan gitu ya, dan sekaligus memenuhi permintaan orang Arab Badawi tersebut. Itu indahnya akhlak Rasulullah ya. Nah, masih banyak lagi sebetulnya contoh-contohnya, namun kita ini kan baru permulaannya ya, bagaimana Rasulullah contoh-contohnya ya, ketika beliau gimana sabarnya gitu ya menjadi seorang Rasulullah. Nah, namun di sini kita akan melihat ada 20 sebab kenapa kita mesti menjadi seorang yang pemaaf gitu ya. Nah, langsung saja atau mau dari salafus shalih ya. Atau kita lihat juga dari salafus shalih ya. Ini sebagai Ibnu Taimiyah, beliau yang menyusun bukunya ya, bagaimana kisah pemaafnya Ibnu Taimiyah.
Nah, kalau Rasulullah mungkin sudah sangat banyak kita pernah membahas ya bagaimana Rasulullah itu begitu pemaaf gitu, sampai yang tadi juga ya banyak sekali dilempari kotoran apapun gitu ya, orang Yahudi Madinah yang terus mencaci maki, tetapi beliau malah luar biasa ngasih makan setiap hari. Sudah sangat banyaknya contoh dari Rasulullah. Namun ini kisah pemaafnya manusia biasa ya, misalnya ulama besar yaitu Ibnu Taimiyah. Bagaimana kita bisa mencontoh, karena beliau yang menuliskan 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Nah, ada 3 kisah ya yang menunjukkan bagaimana sifat memaafkannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama adalah kisah yang disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bagaimana tentang kisah Sultan Nasir bin Qalawun ya. Dikisahkan bahwa Nasir bin Qalawun punya beberapa menteri ya di kerajaannya yang membenci Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ceritanya tentang kisah Sultan Nasir Ibnu Qalawun, bahwa Nasir Ibnu Qalawun itu punya beberapa menteri di kerajaannya yang sangat membenci Ibnu Taimiyah. Dan menteri-menteri tersebut sering menulis fatwa ya, bahwa pokoknya Ibnu Taimiyah itu kafir, harus ditumpahkan darahnya. Akhirnya Nasir Ibnu Qalawun menyuruh ya supaya Ibnu Taimiyah itu ditangkap. Ibnu Taimiyah ditangkap, namun nggak dibunuh gitu ya. Qadarullah datang suatu masa di mana datanglah Jasinkir ya menyerang Ibnu Qalawun dan menggulingkan tahtanya. Karena menteri-menterinya pada benci sehingga terhasut ya. Kemudian Ibnu Qalawun menangkap, maksudnya membawa Ibnu Taimiyah gitu ke istananya. Nah, singkat cerita gitu ya, ada suatu masa ada Jasinkir yang menyerang Ibnu Qalawun serta mampu menggulingkan tahtanya, sehingga jadilah Jasinkir yang berkuasa. Nah, ketika Jasinkir berkuasa, menteri-menteri yang sebelumnya ya yang bersama Nasir bin Qalawun akhirnya mereka membelot kepada Jasinkir. Nah, jadi mereka yang tadinya taat kepada Ibnu Qalawun ya, kemudian membelot kepada Jasinkir. Nah, melihat keadaan seperti itu, Ibnu Qalawun akhirnya jengkel ya dengan sikap menteri-menterinya. Akhirnya pada kesempatan yang lain Nasir bin Qalawun kembali berusaha merebut kerajaannya. Nah, dan ternyata dia berhasil kembali lagi merebut kerajaannya gitu ya. Nah, kemudian ketika Ibnu Qalawun kembali menjadi raja, ternyata menteri-menterinya yang sebelumnya berbelot kepada Jasinkir, mereka kembali lagi berbaiat kepada Ibnu Qalawun gitu ya. Nah, akan tetapi Ibnu Qalawun sudah terlanjur marah ya, kesal gitu ya kepada para menterinya yang tidak setia ya. Kalau sudah terlanjur marah kepada mereka dan ingin membunuh para menteri itu ya dengan cara yang menyakitkan. Maka Nasir bin Qalawun ya memanggil menteri-menterinya tersebut dan juga memanggil Ibnu Taimiyah ya, dikeluarkan dari penjara dengan penuh penghormatan serta diberi salam dan pelukan oleh sang raja ya, oleh Nasir bin Qalawun. Setelah itu Ibnu Qalawun mengeluarkan secari kertas yang ditulis oleh menteri yang membencinya, yang berisi tentang fatwa kafirnya Ibnu Taimiyah dan halal darahnya Ibnu Taimiyah itu gitu ya. Nah, maka Ibnu Taimiyah paham terhadap apa yang diinginkan dari Ibnu Qalawun. Nah, kemudian Nasir bin Qalawun menginginkan supaya Ibnu Taimiyah itu balas dendam gitu ya. Balas dendam kepada menteri-menteri tersebut ya, dengan berfatwa bahwa agar mereka juga dibunuh. Nah, pada saat itu Ibnu Taimiyah mampu membalas perlakuan mereka ya sebelumnya, akan tetapi menanggapi maksud sang raja, Ibnu Taimiyah kemudian memuji para menteri-menteri yang menjadi hakim tersebut dan menyebutkan jasa-jasa mereka dan mengatakan, idza qatalta haula'i la tajidu bi'dahum mithlahum. Wahai raja ya, jika baginda membunuh mereka, pasti baginda tidak akan menemukan lagi sesudah mereka tokoh-tokoh seperti ini gitu. Jadi Ibnu Taimiyah bukannya balas dendam, tetapi justru
malah meluruskan ya sang raja. Jadi idza qatalta, wahai sang raja ya, apabila engkau membunuh haulai para menteri ini, la tajidu ba'dahum mithlahum, tidak akan menemukan lagi sesudah mereka tokoh-tokoh yang seperti ini. Kemudian Ibnu Qalawun mengatakan innahum, bahwa sesungguhnya mereka itu ya qad azauka, mereka itu sudah menyakitimu. Jadi para ulama, para petinggi ya, tadi bahkan halal darahnya ya, Ibnu Taimiyah itu boleh dibunuh ya, fatwanya itu kafir dan sebagainya. Innahum qad azauka gitu ya, wa aradu qatlaka miraran, sesungguhnya mereka itu para menteri ya, para petinggi tadi, mereka azauka menyakitimu gitu, wa aradu qatlak gitu, dan berulang kali mereka itu miroron, berulang-ulang ingin bahwa supaya engkau itu dibunuh. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata ya bahwa barang siapa yang menyakitiku ya, man azani, barang siapa yang menyakitiku, maka aku telah memaafkan gitu ya, tidak akan aku tuntut gitu ya. Fahuwa fi hillin, nah, subhanallah ya. Jadi siapapun yang menyakiti beliau, man azani, barang siapa yang menyakitiku, fahuwa fi hillin, maka aku telah memaafkan gitu ya. Padahal di penjara ya, tanpa ada kesalahan gitu ya, di penjara bertahun-tahun gitu ya. Tetapi ketika sang raja ingin membalaskan dendam, beliau subhanallah ya, man azani, barang siapa yang menyakitiku, fahuwa fi hillin, maka aku sudah memaafkan ya, tidak akan aku tuntut. Dan barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, waman azallah wa rasulah, barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, fallah yantaqimu minhu, maka Allah akan membalasnya gitu ya. Jadi cukup diserahkan sama Allah. Pokoknya waman azallah, barang siapa yang menyakiti Allah, wa rasulahu, yang menyakiti Rasulullah gitu ya, fallahu yantaqimu minhu, maka Allah akan membalasnya gitu ya. Dan aku tidak akan membela diriku sendiri, wa ana la antasiru li nafsi. Nah, akhirnya para menteri tadi ya dimaafkan oleh sang raja. Oleh karenanya Ibnu Makhluf, salah seorang qadhi Maliki ya, yang berseteru ya dengan Ibnu Taimiyah dan juga ikut memerintahkan supaya Ibnu Taimiyah dipenjara, beliau berkata seperti ini, bahwa aku tidak melihat ada orang seperti Ibnu Taimiyah ya, ma ra'aina mithla Ibni Taimiyah, ma ra'aina mithla Ibni Taimiyah, bahwa aku tidak melihat ada orang yang seperti Ibnu Taimiyah, bahwa kami berupaya mengganggunya, harradna alaih gitu ya, bahwa kami berusaha untuk mengganggunya, namun kami tidak mampu gitu ya, falam naqdir alaihi wa qadara alaina fasafaha anna wa hajaza anna, bahwa akan tetapi ya, ketika dia mampu menjatuhkan kami ya, wa qadara alaina, mampu untuk balas dendam kan, tetapi fasafaha anna, beliau malah memaafkan kami, wahajaza anna, dan memberikan kami pembelaan gitu ya, memberikan uzur atau pembelaan kepada mereka yang sudah sebegitu jahatnya kepada Ibnu Taimiyah gitu ya. Nah, bagaimana sifat Ibnu Taimiyah ya, yang mudah memaafkan gitu ya, padahal dia sudah disiksa gitu ya, di penjara gitu ya. Nah, ini semua karena beliau itu memiliki sifat ihsan ya, sehingga beliau yakin bahwa sikapnya itu adalah salah satu ya ciri penghuni surga. Nah, masih banyak ya contohnya bagaimana disakitinya Ibnu ini, kalau ini muridnya ya Ibnu Qayyim al-Jauzi, tetapi karena lama lagi gitu ya ketika akan cerita, kita langsung saja. Sudah cukup ya bagaimana tadi Rasulullah sebagai suri teladan kita memaafkan gitu ya, ditarik-tarik seperti itu juga tidak marah gitu ya. Bagaimana seorang Ibnu Taimiyah dipenjara bertahun-tahun gitu ya, tetapi ketika ada kesempatan untuk balas dendam, beliau malah membela orang-orang yang sudah menyakiti beliau gitu ya. Nah, sehingga beliau juga membukukan gitu ya, Ibnu Taimiyah luar biasa ya, 20 sebab kenapa kita harus memaafkan orang lain. Nah, jadi Syekh Ibnu Taimiyah berkata dalam Jami'ul Masailnya bahwa wa yu'inul abda,
Jadi ada beberapa yang mampu membantu ya al-abda, seorang hamba, ala hadza sabri, untuk lebih bersabar, menjadi orang yang penyabar ya, atau mampu memaafkan orang lain gitu ya. Nah, di sini ada iddatu asya, ada beberapa yang bisa membantu kita menjadi seorang penyabar, menjadi lebih pemaaf gitu ya kepada orang lain. Nah, ini tips dari beliau ya, bagaimana beliau juga sampai sangat mudah memaafkan gitu ya, tidak ngukut dendam, Pak Misur Sunda banyak. Nah, karena beliau menulis yang pertama adalah meyakini bahwa Allah yang menciptakan perilaku seorang hamba gitu. Ini Ibnu Taimiyah ya, bahwa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perilaku seorang hamba. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa hendaknya seorang itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh perbuatan seorang hamba. Bahwa ayyashhada anna Allah Subhanahu wa taala khaliqu af'alil ibad. Bahwa Allah lah gitu ya, harus meyakini dalam hati bahwa Allah gitu ya, yang khaliqu, yang menciptakan af'alil ibad, seluruh perbuatan seorang hamba gitu ya, bahwa hanya Allah gitu ya, baik itu gerakan mereka ya, harokatihim gitu ya, baik itu gerakan mereka dan diamnya mereka ya, wasakanatihim. Nah, meyakini, kalau sudah yakin bahwa pokoknya Allah yang menciptakan seluruh perbuatan manusia gitu ya, baik itu gerakan mereka, diamnya mereka, keinginan mereka, wa iradatihim. Nah, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Famasya Allah kana gitu ya. Jadi ketika apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi gitu ya. Wa ma lam yasha lam yakun. Nah, jadi beliau sangat meyakini seperti itu, bahwa menyadari bahwa Allah yang menciptakan ya manusia, misalkan menyakiti ya, dengan bergerak seperti itu, atau diamnya gitu ya, keinginan mereka. Nah, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Ketika Allah menghendaki ya, faman syaa faman syaallahu kana, ketika Allah berkehendaki itu akan terjadi. Tetapi ketika manusia mau menyakiti atau menyelakakan apapun ya, wa malam yasya lam yakun, ketika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi gitu ya. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah tidak ada benda sekecil zarah yang bergerak baik di langit maupun di bumi kecuali atas izin Allah. Fala yataharraku fil alam, tidak ada yang bergerak ya di bumi ini ya, bahwa di alam ini tidak ada benda sekecil apapun ya yang bergerak di alam ini ya, baik itu di langit ataupun di bumi ya, fil al-ulwi wasufli gitu ya, al-ulwi as-sufli, baik itu yang ada di atas ya, maksudnya di langit, ataupun sesuatu yang bergerak itu ada di bumi, illa biizni, semuanya adalah dengan izin Allah. Wa masyiatihi, nah, semuanya itu adalah Allah gitu ya, yang atas izin Allah, atas kehendak Allah gitu ya. Karena sesungguhnya hamba-hamba itu hanyalah alat. Fal ibad alatun, bahwa hamba-hamba itu hanya sebagai alat ya. Nah, maka lihatlah kepada zat yang menjadikan musuh bagimu. Fandur, nah, maka lihatlah ilalladzi salatahum alaik. Jadi manusia itu kan hanya alat. Lihat saja kepada zat yang menjadikan musuh-musuh bagimu, dan jangan lihat kepada perbuatan mereka. Wala tandur ila fi'alihim bika gitu ya. Jadi jangan lihat perbuatan manusianya gitu ya. Tastarih minal hammi wal ghammi. Jadi jangan melihat itu kepada manusianya ya. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, ini tipsnya ya. Karena manusia itu, hamba-hamba itu hanya alat gitu. Tapi lihatlah kepada zat yang menjadikan musuh bagimu. Nah, ini lihatlah Allah gitu ya, yang menjadikan musuh bagimu, dan jangan lihat kepada perbuatan mereka. Nah, maka engkau akan istirahat dari kegelisahan dan gundah gulana. Tastarih minal hammi wal ghammi. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka kita tidak akan resah ya dengan ketika orang lain menyakiti sesakit apapun ya. Nah, kalau punya keyakinan seperti ini bahwa
meyakini bahwa Allah gitu yang menciptakan perbuatan apapun seorang manusia gitu ya. Manusia mampu bergerak seperti ini atau diamnya mereka berkeinginan seperti apa gitu ya. Apa yang Allah kehendaki ya, ketika Allah izinkan maka itu akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Misalkan ketika kita dicelakakan gitu ya, misalnya ketika Allah tidak menghendaki kita celaka, itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika misalnya ditabrak misalnya, ketika Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa tidak ada benda sekecil zarrah ya, sekecil apapun yang bergerak, baik itu di langit ataupun di bumi ya, semuanya atas izin, dan semuanya adalah atas masyiatihi, semua atas kehendak Allah. Nah, sesungguhnya hamba-hamba itu ya, bahwa tadi yang melakukan kejahatan itu misalnya, itu adalah alat gitu. Maka lihat kepada zat yang menjadikan musuh bagimu gitu. Zatnya kepada Allah. Jangan lihat kepada perbuatan mereka gitu. Jadi jangan dilihat perbuatannya ya, apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita berkeyakinan seperti ini, maka tastarih minal hammi wal ghammi. Kita akan tidak terlalu gelisah, tidak gundah gulana ya, bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, seakan-akan menjelaskan kepada kita bahwa perlakuan zalim orang lain adalah di antara takdir Allah yang sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi. Jadi beliau berkata seperti itu ya, pokoknya udah ada gitu, udah ada catatannya di Lauhil Mahfuz gitu ya. Kita akan disakiti oleh orang seperti ini, kita akan dizalimi orang seperti ini. Semua itu sudah ada takdirnya gitu ya, sudah dicatat oleh Allah gitu ya, 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Sehingga ketika seseorang yakin bahwa apapun yang menimpanya ya, semuanya adalah takdir gitu. Allah tidak bisa untuk ketika dan tidak bisa untuk diubah, maka kita tidak akan kalau sudah yakin seperti itu ya, bahwa pokoknya semuanya sudah takdir, sudah Allah catat, kita dicelakai oleh orang seperti ini, kita dizalimi orang yang seperti ini. Nah, itu semua sudah Allah catat ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau kita meyakini ya bahwa semuanya adalah takdir Allah yang tidak bisa untuk diubah, maka kita pasti akan merasa tastarih, tentram, tenang gitu ya. Nah, jadi menurut Ibnu Taimiyah bahwa satu sebab ini saja ya sudah bisa menjadikan kita menjadi seorang yang pemaaf. Tetapi memang kadang teori itu mudah gitu ya untuk dipahami, tapi sulit sebetulnya untuk diterapkan ya, karena masalah iman itu adalah tauhid. Masalah iman itu adalah tauhid, bukan hanya teori ya. Masalah praktiknya nanti beda-beda ya kan, walaupun kita sudah meyakini, tetapi kalau tauhid kita masih lemah gitu ya, belum terinternalisasi dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi orang yang beriman itu orang yang beriman dengan takdir ya, bahwa beriman segenap hati dan pikiran bahwa keburukan apapun yang menimpa diri kita, pokoknya itu udah ada catatannya ya di Lauhil Mahfuz. Jadi kita tidak akan emosi gitu ya menanggapi segala sesuatu, walaupun sebabnya terlihat menyakitkan misalnya, terlihat sangat menyakitkan, tetapi kalau kita meyakini bahwa ini sudah ada catatannya nih, seperti ini nih, akan ada orang yang seperti ini, akan ada orang yang menyakiti kita seperti ini, ya udah gitu, misalnya kita maafkan saja gitu. Nah, kemudian meyakini bahwa musibah menimpa karena dosa-dosa yang dimiliki gitu. Nah, ini tips yang kedua dari Ibnu Taimiyah ya, bahwa kadang kalau kita merasa ya Allah seperti ini gitu ya, segini amat gitu ya, rasa sakit yang kita alami, padahal musibah apapun yang menimpa seseorang itu adalah karena dosa-dosa yang dimiliki. Nah, ini Syekh Ibnu Taimiyah ya menyampaikan bahwa asani yang kedua, hendaklah seorang itu mengingat dosa-dosanya. Nah, jadi ayasyhada dzunubahu, seorang itu mengingat dosa-dosanya dan yakin sesungguhnya Allah menjadikan musuhnya yang menzaliminya itu karena dosa-dosanya. Ya Allah, kenapa engkau kirimkan gitu ya
misalnya ada yang menyakiti kita sesakit-sakitnya gitu ya. Nah ini kita harus ingat dosa-dosa kita gitu ya. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah menjadikan musuhnya menzalimi diri kita itu disebabkan karena dosa-dosanya, atau mendolimi seseorang itu disebabkan dosa-dosanya. Wa annallaha innama sallatahum alaihi bizanbihi gitu ya, bahwa Allah menjadikan musuh ya, musuh untuk menzaliminya itu bizanbihi, disebabkan karena dosa-dosanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tuh, jadi harus ingat sana ya, bahwa harus ingat dosa-dosa dan yakin sesungguhnya Allah menjadikan musuh ya, musuh seseorang itu sehingga menzolimi, menyakiti gitu ya, disebabkan karena dosa-dosanya. Karena Allah berfirman bahwa apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri ya. Bahwa tadi mana ayatnya itu, ma asaba min musibatin illa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Nah ini bahwa apa saja musibah yang menimpamu itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah jadi seperti itu, dan Allah memaafkan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah sudah memaafkan sebagian besar gitu ya dari kesalahanmu, tetapi kenapa musibah itu menimpa kepadamu? Karena itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, karena dosamu sendiri. Sebagian besarnya udah Allah maafkan gitu. Nah kemudian sehingga kalau kita berkeyakinan seperti ini, yakin bahwa apa yang menimpanya dari hal-hal yang dia tidak senangi itu disebabkan karena dosa-dosanya. Nah ini ya, bahwa sehingga ishtaghala bitaubah wal istighfar minadz-dzunub allati sallatahum alaih. Jadi bukannya sibuk mencaci maki penyebab yang menyakiti kita, tetapi ishtaghala bitaubah, hendaklah kita sibuk untuk bertaubat ya. Ishtaghala bitaubah wal istighfar, sibuk untuk bertaubat, mohon ampun gitu ya, minadz-dzunub, dari dosa allati sallatahum alaih, sibuk memohon ampun dari dosa-dosa yang dosa itu menjadikan orang berbuat zalim terhadap dia gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini sangat bagus sekali ya, bahwa ketika kita sudah yakin apapun yang menimpa dari hal-hal yang seseorang tidak senangi, itu disebabkan karena dosa-dosanya, hendaklah sibuk gitu bertaubat, memohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa yang bisa dengan dosa itu menjadikan orang lain itu zalim kepada kita, menjadikan orang lain itu menyakiti diri kita gitu ya. Nah maka dengan sebab itu seseorang akan terlalaikan dari mencaci maki orang yang zalimi. Jadi bukan kesel sama orang yang menyakiti, tetapi berintrospeksi ya, ya Allah kenapa sampai ada orang yang dosa apa gitu ya, dosa apa yang kita perbuat sampai ada orang yang menyakiti kita seperti ini misalnya. Jadi kita bukannya kesal sama orang yang menyakiti, tetapi mengingat dosa apa sih yang kita perbuat sampai-sampai misalnya kita dipermalukan seperti ini, sampai-sampai kita disakiti seperti ini. Nah dan apabila engkau melihat seorang hamba yang dizalimi oleh manusia, kemudian dia membalasnya dan tidak kembali merenungi kepada dirinya dosa-dosanya dan beristighfar, maka ketahuilah ya bahwa musibahnya adalah musibah yang hakiki. Tetapi ketika dia bertaubat, beristighfar dan berkata ini semua adalah karena dosa-dosaku, maka musibah yang menimpanya adalah hakikatnya adalah nikmat. Nah itu ya yang luar biasa sekali. Jadi ketika kita meyakini ya Allah, misalnya hamba terima ya rasa sakit ini misalnya, karena ini adalah semua dari dosa-dosa yang hamba lakukan, bukan fokus pada orang yang menyakiti kita, tetapi kita fokus pada kesalahan kita. Nah kalau kita sudah merenungi gitu ya, ya Allah dosa apa nih, beristighfar ya, memohon, hamba memohon dengan semohon-mohonnya gitu ya, ampuni dosa kami gitu ya, bahwa ini adalah ketika, bukan sebaliknya, ketika dizalimi orang lain kemudian membalas gitu ya, dan tidak merenungi ya kesalahan dosanya, tidak beristighfar, malah terus menyalahkan kamu itu ya yang menyebab kehancuran keluarga, kamu yang
berbagai hal gitu ya, kita nyarekan lamun Sundamanya, misalnya membalas, misalnya balas menyakiti gitu, bahkan balas lebih menyakitkan gitu ya, tetapi tidak merenungi dosa-dosa dan tidak beristighfar, tidak bertaubat, maka itu adalah musibah yang hakiki. Tapi kalau sebaliknya ya, kita bertaubat, beristighfar, ya Allah, semua ini terjadi karena dosa-dosaku, semua ini terjadi karena kesalahan-kesalahanku, karena kehilafan-kehilafanku. Nah, maka musibah yang menimpa dalam diri saya itu adalah hakikatnya nikmat. Nah, ini ketika seseorang disibukkan ya dengan introspeksi diri gitu ya, maka dia akan terlalaikan dari membalas kezaliman orang lain terhadap dirinya. Tetapi jika seseorang telah bisa memperbaiki dirinya ya, maka tentu musibah yang menimpanya itu akan diangkat oleh Allah. Ya, ketika dikasih musibah, insya Allah ketika kita berupaya untuk memperbaiki diri karena kita berintrospeksi ya Allah, dosa hamba sangat yakin banyak sekali dosa yang hamba lakukan, sehingga Engkau kirim orang yang tadi ya menzalimi, kirim orang yang menyakiti diri kita, maka insya Allah musibahnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seseorang ketika mendapatkan musibah ya berupa kezaliman dari orang lain, kemudian beristighfar ya, menyalahkan diri sendiri, maka hakikatnya yang dialami itu bukan musibah, tetapi hakikatnya adalah nikmat, karena dengan kejadian itu bisa membuat dia beristighfar sama Allah, bertobat kembali sama Allah, sehingga dia meyakini bahwa apa yang menimpa dirinya itu hanyalah wasilah supaya dia bisa beribadah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah tegur kami dengan seperti ini gitu ya. Terima kasih Engkau sudah ingatkan. Jadi introspeksi pada diri sendiri, yakin ini adalah wasilah dari Allah gitu ya. Wasilah dari Allah, teguran dari Allah supaya kita lebih beribadahnya lebih lagi gitu ya, lebih khusyuk lagi, lebih memprioritaskan Allah gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang dizalimi oleh orang lain, kemudian dia beristighfar, merenungi ya, dan tetapi sebaliknya kalau ada orang ya yang dizalimi orang lain, kemudian dia tidak istighfar, tidak merenungi dosa-dosanya, malah membalas kezaliman orang tersebut, maka ketahuilah bahwa inilah musibah yang hakiki tadi ya. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa tidaklah datang suatu musibah ya, manazala balaun, tidaklah datang suatu musibah, manazala balaun, tidaklah datang suatu musibah ila bidzanbin, kecuali karena dosa, wala rufi'a, dan tidak akan terangkat illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Jadi ketika kita ada yang menyakiti orang lain ya Allah, dosa apa gitu ya sampai kita dimarahin, misalnya kita sampai kita nangis dimarahi itu gitu ya, misalnya dicarekan atau di seperti apa gitu ya, kita ingat, ya Allah, dosa apa saya gitu ya sampai orang ini gitu ya mencak-mencak, menyakiti, memarahi gitu ya. Nah, seperti ini misalnya, karena kata Ali bin Abi Thalib juga bahwa mana zala balaun, tidaklah suatu musibah itu turun illa bizanbin, kecuali karena dosa, wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak akan terangkat musibah itu kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memantaskan diri, kita berintrospeksi misalnya, ya Allah, ternyata masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan gitu ya, sehingga pantas saja misalnya orang memperlakukan kita seperti ini gitu, karena kita banyak dosa yang kita lakukan, kita perbaiki diri sehingga lambat laun oleh Allah diangkat gitu ya musibahnya itu. Dan kemudian juga meyakini bahwa besarnya pahala dari Allah gitu ya bagi orang-orang yang memaafkan. Ketika kita mampu menjadi orang yang pemaaf, maka besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Syekh Ibnu Taimiyah ya menyampaikan bahwa asalis, yang ketiga itu adalah seorang hamba meyakini bahwa indahnya balasan atau pahala bagi orang yang bersabar dan memaafkan gitu ya. Ayyashhadal abdu husna thawab, harus meyakini kita bahwa husna thawab, husna thawab itu pahalanya bagus gitu ya, bahwa indahnya balasan nanti dari Allah ya, husna thawab alladzi, yang Allah sudah janjikan gitu ya,
wa'adahu liman afa wa sabar. Jadi ketika kita mampu memaafkan, mampu bersabar, kita berharap ya, indahnya balasan, indahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa jazaa'u sayyi'atin ya, dan balasan orang suatu kejahatan itu adalah sayyi'atu mithlaha, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman afa, tetapi barang siapa yang mampu memaafkan, wa aslaha, kemudian berbuat baik gitu ya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, sungguhnya dialah Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, jadi berharap gitu ya, kalau afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, jadi ketika kita meyakini bahwa ya Allah, betapa indahnya balasan darimu ya Allah. Nah, ini liman afa wa sabara, bagi yang pemaaf dan bersabar, sebagaimana dalam surah Asy-Syura bahwa ketika jazaa'u sayyi'atu mithlaha gitu ya, bahwa balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Nah, faman afa, tetapi barang siapa yang mampu memaafkan, wa aslaha, mampu berbuat baik gitu ya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini ya. Jadi pada ayat ini yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, dalam perkataannya terdapat 3 golongan sikap manusia ketika dizalimi ya. Ada 3 golongan sifat manusia ketika dizalimi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang muktasid. Orang yang muktasid itu maksudnya adalah orang yang membalas bagaimana kezaliman yang menimpanya. Ketika disakiti dia balik menyakiti gitu ya. Ketika dia dimarahin dia balik memarahi misalnya. Nah, sehingga bagi orang yang membalas kezaliman yang menimpanya ya, dikuatkan dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nahl ya. Wa in 'aqabatum, jika kamu memberikan balasan, fa'aqibu bimithli ma uqibatum, maka balas dengan balasan yang sama ya, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Jadi kalau kamu mau ngabalas ya, balas sesuai dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan. Jangan membalas itu lebih gitu ya dari hanya digituin tetapi balasannya jangan seperti itu. Tetapi wa in aqabatum, jika kamu memberikan balasan ketika disakiti, fa'aqibu bimithli ma uqibatum, maka balas dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu. Nah, tetapi ada catatan dari Allah, wala in sabartum, nah tapi jika kamu bersabar, lahuwa khairul lis-sabirin, maka sesungguhnya yang lebih baik itu adalah orang-orang yang bersabar, bertahan gitu ya, tidak membalas gitu. Nah, jadi pada dasarnya seseorang itu tidak berdosa ya ketika dia membalas kezaliman orang lain. Jadi pada dasarnya kalau berdasarkan surah An-Nahl ayat 126, pada dasarnya seseorang itu tidak berdosa ketika dia membalas kezaliman orang lain kepada dia ya, selama dia membalas dengan kezaliman yang serupa gitu. Jangan diapain tapi lebih misalnya. Akan tetapi perbuatannya itu bukanlah perbuatan yang terbaik dan mulia. Nah, ini ada karakternya seperti itu. Kita mau masuk golongan yang mana misalnya. Nah, golongan yang kedua adalah seorang yang zalim, yaitu orang yang membalas dengan melebihi balasan yang seharusnya gitu ya. Yang kedua mah zalimun linafsi, yang pertama muktasid ya. Dizalimi dibalas dengan kezaliman yang serupa. Kalau yang kedua itu adalah seorang yang zalim, yaitu orang yang membalas dengan melebihi balasan yang seharusnya gitu ya. Jadi jenis orang yang kedua ini baru dikatakan berdosa atas balasan yang dia lakukan gitu. Karena ketika seorang membalas kezaliman orang lain melebihi kezaliman yang dia alami, maka berarti dia sudah berlaku zalim. Karena Allah berfirman, innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim gitu ya. Orang yang berzalim itu jadi yang pertama tadi muktasid ya, ketika disakiti menyakiti tetapi setimpal. Golongan yang kedua adalah ketika disakiti dia membalasnya itu lebih gitu, melebihi yang kezaliman yang dia rasakan gitu. Nah, itu ya. Dan Allah nggak suka
Innahu la yuhibbu zalimin. Allah nggak suka orang-orang yang zalim seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan kita masuknya golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu adalah seorang yang pemaaf. Nah, ini golongan ketiga ya, yang tadi muqtasid, yang kedua zalim, yang ketiga adalah al-afin, orang yang pemaaf, yaitu memaafkan kezaliman orang lain terhadap dia gitu ya. Dan golongan sikap ini yang terbaik di antara tiga golongan tadi ya. Jadi ketika mendapatkan sebuah kezaliman, faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, ya, berbuat baik ya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya, bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa pada hari kiamat akan ada suara yang menyeru. Nah, nanti di hari kiamat itu akan ada suara yang menyeru dengan berkata seperti ini, hendaknya berdiri orang yang pahalanya wajib Allah tunaikan ya, alla liyuqima man wajaba ajruhu 'ala Allah. Maka tidak akan ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan dan berbuat baik. Fala yakum illa man afa wa aslaha. Nah, siapa sih yang nggak mau seperti ini ya? Nanti itu di hari kiamat ada yang menyeru. Pokoknya ala liyuqima man wajaba ajruhu 'ala Allah. Pokoknya berdiri silahkan ya, yang pahalanya wajib Allah tunaikan. Nah, di akhirat nanti fala yakum, tidak akan ada yang berdiri illa kecuali man afa wa aslaha, orang yang memaafkan malahan berbuat baik gitu ya, disakiti malah dimaafkan dan berbuat baik. Nah, maka orang seperti ini gitu ya, yang wajib Allah memberikan pahala, segera tunaikan. Jadi sikap yang ketiga ini, memaafkan, akan dimuliakan oleh Allah ya pada hari kiamat nanti. Bahwa terdapat salah satu hadis yang sangat indah ya berkaitan dengan memaafkan, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, man kadzoma ghaizan, barang siapa yang al-kadiminal ghaid ya, kadzoma ghaizan, barang siapa yang menahan amarahnya sedangkan ia mampu melampiaskannya ya, wa huwa qadirun ala ayun fidahu, ya, barang siapa yang menahan amarah gitu ya, padahal ia mampu melampiaskan gitu ya. Ketika dihina, kita itu mampu gitu untuk membalas, bukan dihina teh karena takut dia sebetulnya kita berani gitu ya, kita mampu melampiaskan gitu amarah kita, melampiaskan membalas, kita tuh mampu membalas gitu ya. Tetapi kita tidak melakukannya, kita menahan amarah itu ya, maka da'ahullah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Da'ahullah, Allah akan memanggil orang yang seperti ini ala ru'usil khalaik ya, kepada seluruh makhluk ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, hingga dia memberinya kebebasan ya untuk memilih bidadari yang dia sukai, hatta yukhayyarahu fi ayyil huri sya'a. Nah, subhanallah ya, ini hadisnya, pokoknya kita harus mampu menahan ya, menahan amarah. Man kazoma ghaizon, kita mampu menahan amarah, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, padahal kita mampu membalasnya, melampiaskannya gitu ya. Nah, kita simpan saja gitu ya. Da'ahullah, Allah akan memanggilnya ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sampai-sampai Allah hatta yukhayyiruhu fi ayyil huri sya'a. Nanti pada hari kiamat ya, Allah akan memberikan kebebasan, silahkan mau pilih bidadari yang mana yang dia sukai. Nah, di sini ya, di sini Ustadz mengingatkan misalnya ya, kepada para suami atau istri secara umum ya, kita diperintahkan untuk memaafkan orang yang menzalimi kita, meskipun dia orang jauh atau yang tidak dikenal. Nah, maka bagaimana lagi dengan memaafkan kesalahan orang yang terdekat misalnya, bahwa ingatlah bahwa Allah akan memuliakan orang yang memaafkan, dan wajib bagi Allah memberikan ganjaran pahala nanti pada hari kiamat. Nah, hadis di sini ya sudah sangat cukup luar biasa menunjukkan bahwa bagaimana Allah memberikan ganjaran berupa bidadari ya bagi orang yang mampu menahan amarahnya,
Maka bagaimana lagi dengan orang yang memaafkan gitu ya, maka tentu derajatnya jauh lebih tinggi dari ini gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, karena sudah setengah 7, nanti ini bisa kita kaji lagi ya. Ini sangat bagus sekali supaya diri kita itu tidak banyak ketika kejadian buruk menimpa itu biasa-biasa saja, tenang gitu ya. Bahkan kita introspeksi diri gitu ya, ketika menimpa sama Allah diuji dengan penyakit, sama Allah diuji dengan apa, misalnya dizolimi oleh orang lain misalnya. Nah, ketika kita mampu ya menjadi level derajat seperti ini ya, kita yakin bahwa akan dapat pahala, kita yakin bahwa semua itu adalah takdir Allah yang sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi gitu. Kalau kita yakin bahwa memaafkan itu membersihkan hati, membersihkan penyakit-penyakit hati ya. Nah, ini insya Allah kita akan lebih mudah menjalani kehidupan ini gitu ya. Nah, masih banyak dari 20 sebab itu baru 3 yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya lagi di lain waktu. Hanya itu saja yang bisa direnungkan untuk hari ini. Jadilah pemaaf ya. Al-afina aninas wal yasfah, dan berlapang dadaklah ya terhadap apapun yang terjadi dari kejadian apapun gitu ya. Kan kita sudah yakin bahwa ranting yang jatuh atau daun yang jatuh itu pun itu sudah takdir Allah ya, yang sudah harus terjadi misalnya. Apapun yang menimpa diri kita, hal baik ataupun hal buruk, kita yakini semua itu adalah atas kehendak Allah gitu ya. Bahkan kita lebih memantaskan diri gitu ya, menintrospeksi diri, terus bertaubat tentang diri kita gitu ya. Jangan malah ke Allah tuh, ya Allah mana kia-kia teuing musibah, tapi ya Allah misalnya hamba mohon maaf, dosa hamba terlalu banyak, dosa hamba terlalu ya misalnya, sehingga sudah sepantasnya misalnya kita mendapatkan hal seperti ini karena dosa-dosa hamba yang begitu banyak gitu ya, sehingga kita terus memperbaiki diri, sehingga dengan sendirinya Allah akan mengangkat gitu ya, mengangkat sesuatu yang tidak mengenakan dalam hati kita, dalam pikiran kita ya, mengangkat sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja renungan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya ya yang sedang belajar, umumnya untuk kita semua. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi kajian pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita kemampuan untuk memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fiik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Kasadayana. Izin live. Sami.